Perkenalkan, nama saya Markus Agustin Silitonga, NIM 2305112556 dari CE5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, yaitu etika komputer dan IT. Oke, selanjutnya itu slide kedua, yaitu apa itu etika komputer dan kenapa ini penting. Singkatnya, etika komputer adalah analisis tentang benar dan salah dalam penggunaan teknologi. Ini bukan tentang hukum, melainkan tentang dampak moral dari setiap inovasi yang kita buat dan gunakan. Seorang filsuf bernama James Moore menyebut bahwa teknologi yang diciptakan sering menciptakan kekosongan kebijakan. Artinya, teknologi seperti AI atau pinjaman online muncul jauh lebih cepat daripada aturannya. Nah, etika berfungsi sebagai kompas moral untuk mengisi kekosongan itu, agar teknologi tidak disalahgunakan sebelum ada hukum yang jelas. Ini alasan mengapa etika sangat krusial. Sekarang mari kita lihat kerangka praktis untuk menggunakan kompas moral ini di slide berikutnya. Nah, setelah kita tahu pentingnya etika, sekarang bagaimana cara kita menganalisis sebuah masalah? Ada alat bantu yang sangat berguna, yaitu kerangka PAP yang dipegang oleh Richard Mason. Anggap saja ini adalah 4 kacamata untuk melihat sebuah isu digital secara kritis. PAP ini adalah singkatan dari privacy. Ini adalah tentang hak kita atas data pribadi, siapa yang boleh melihat dan menggunakan informasi kita. Akurasi, siapa yang bertanggung jawab jika ada informasi salah atau hoax. Ini masalah akurasi. Kepemilikan atau properti, siapa pemilik sah dari sebuah konten atau software. Ini menyangkut hak cipta. Aksesibilitas, apakah semua orang punya akses yang adil terhadap teknologi dan informasi. Nah, dengan 4 pilar ini kita bisa membedah masalah dengan lebih jelas. Sekarang mari kita gunakan kerangka ini untuk melihat berbagai kasus nyata di Indonesia. Sekarang mari kita masuk ke isu pertama yang sangat relevan di Indonesia, yaitu krisis akurasi. Ini adalah masalah etis seputar disinformasi dan hoax. Dilema moralnya sederhana. Di satu sisi kita punya kebebasan berpendapat, tapi di sisi lain ada tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran. Di media sosial, dua hal ini sangat bertabrakan. Konteks dan dampaknya itu menyebabkan di Indonesia sangat akrab dengan fenomena buzzer, politik, atau hoax kesehatan yang sengaja dibuat untuk menciptakan kepanikan dan perpecahan. Menurut riset dari Rose Tepsel 2017, praktik semacam ini secara sistemik merusak ruang diskusi publik yang sehat. Dampak etisnya sangat serius. Kepercayaan di antara kita sebagai masyarakat terkikis. Kita jadi sulit membedakan mana fakta dan mana kebohongan. Sekarang mari kita bergeser ke isu etis kedua yang mengangkut data pribadi kita. Isu etis kedua adalah sesuatu yang kita semua alami setiap hari. Ini disebut paradox privacy. Paradoksnya adalah kita mengaku sangat peduli dengan privacy, tapi di saat yang sama, kita dengan mudah memberikan data pribadi kita hanya untuk mendapatkan layanan gratis atau diskon di sebuah aplikasi. Analisis dan konsep kuncinya itu, di balik kemudahan ini ada sebuah model bisnis yang oleh akademisi Shoshana Zuboff disebut kapitalisme pengawasan. Artinya data pengalaman pribadi kita, apa yang kita suka, kemana kita pergi, diambil sebagai bahan baku gratis. Data ini kemudian diolah untuk memprediksi dan bahkan mempengaruhi perilaku kita demi keuntungan pengiklanan atau perusahaan. Dampak etis dan transisinya itu, kita memiliki masalah etisnya itu lebih mendalam dari sekedar data bocor. Ini adalah tentang hilangnya otonomi dan kebebasan kita untuk memilih tanpa dimanipulasi secara tidak terlihat. Selanjutnya kita menuju isu etis terakhir, yaitu tentang keadilan. Isu etika yang ketiga adalah tentang keadilan, yaitu masalah kesenjangan digital atau digital divide. Ini bukan sekedar masalah teknis, ada sinyal atau tidak. Ini adalah pertanyaan etis yang mendasar. Apakah adil jika sebagian dari kita mendapat manfaat penuh dari teknologi, sementara yang lain tertinggal? Konteks dan dampak etisnya itu dari data dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, secara konsisten menunjukkan adanya jurang digital yang besar antara perkotaan dan pedesaan di negara kita. Dampak moralnya sangat jelas. Ketidakadilan akses internet ini secara langsung menciptakan ketidakadilan dalam peluang hidup, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, maupun informasi. Ini adalah pekerjaan rumah etis yang besar bagi kita semua. Setelah kita memahami 3 masalah utama ini, sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas panduan praktis untuk beretika di bagian selanjutnya. Setelah membahas masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya, dimulai dari diri sendiri. Slide ini membahas panduan praktis untuk individu. Ada 2 konsep utama yang perlu kita pegang. Pertama adalah netiquette atau etiket berinternet. Ini adalah aturan tidak tertulis tentang sopan santun online, seperti berpikir sebelum berkomentar dan tidak menyebarkan kebencian. Intinya, perlakuan orang lain di dunia maya seperti Anda ingin diperlakukan di dunia nyata. Konsep kedua dan tindakan praktis. Konsep kedua adalah literasi digital kritis. Menurut peneliti Rene Hobbs 2010,
Ini bukan cuma soal bisa memakai gawai tapi soal kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kita temui. Tindakan etis paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan jeda sebelum berbagi. Sebelum share sebuah berita, ambil waktu sejenak untuk bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai individu. Selanjutnya, kita akan lihat kerangka yang lebih sistematis untuk mengambil keputusan saat menghadapi dilema etis yang lebih rumit. Terkadang kita menghadapi dilema etis yang rumit dan tidak hitam putih. Untuk situasi seperti itu, kita bisa menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan sebagai panduan berpikir. Ini bukanlah rumus, melainkan serangkaian pertanyaan kunci untuk kita ajukan pada diri kita sendiri sebelum bertindak. Menurut para ahli etika seperti Bynum 2011, proses ini membantu kita mengambil dan membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Cukup tanyakan 4 hal ini. Pertama, siapa yang akan dirugikan oleh tindakan saya? Kedua, apakah ini melanggar hak seseorang seperti hak privasi? Ketiga, apakah tindakan ini adil bagi semua pihak? Keempat, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai dan integritas saya? Dengan proses refleksi ini, kita bisa menavigasi situasi yang paling sulit meskipun secara etis. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dari seluruh presentasi ini di slide berikutnya. Baik, kita tiba di bagian kesimpulan. Jadi, apa inti dari kesimpulan ini? Poin utamanya adalah etika komputer bukanlah sekedar daftar aturan, melainkan sebuah kompetisi dan cara berpikir kritis di era digital. Kita telah melihat bahwa isu seperti hoax, penyalahgunaan data, dan kesenjangan akses adalah masalah moral yang nyata, bukan sekedar masalah teknis. Kedepannya, tantangan etis ini akan semakin kompleks. Salah satu yang terbesar adalah memastikan kecerdasan buatan atau AI tidak mewarisi bias dan prasangka buruk manusia. Kita harus memastikan teknologi yang pintar ini juga bijaksana. Sebagai penutup, tanggung jawab ini ada di tangan kita semua, sebagai pengguna, calon profesional IT, dan warga negara. Mari bersama membangun ekosistem digital Indonesia yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga matang dan manusiawi secara etis. Terima kasih atas perhatiannya.